Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT dari bab 2, proses pengendalian manajemen. Kita masuk ke sub C, yaitu pengendalian anggaran dan analisis varians. Apa itu pengendalian anggaran? Pengendalian anggaran merupakan metode manajemen yang penting untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Pengendalian anggaran mencakup hal-hal berikut. 1. Penyusunan anggaran. 2. Untuk mencapai pengendalian angka anggaran yang berkelanjutan. Ketiga, anggaran direvisi untuk memperhitungkan keadaan yang berubah. Nah, pengendalian anggaran ini ada 3 tipe atau 3 jenis. Yaitu ada administrasi pengendalian anggaran, 2 elemen keberhasilan sistem pengendalian anggaran, ketiga yang terakhir adalah anggaran dan jenisnya seperti ini. Baik, yang saya akan menjelaskan dulu yang pertama yaitu administrasi pengendalian anggaran, yaitu sebuah organisasi besar, proses sistem pengendalian anggaran dapat diatur di sepanjang baris berikut. Penetapan tujuan, membangun pusat anggaran, memasukkan catatan akuntansi yang sesuai dengan kompilasi, perumusan bagian organisasi anggaran, membentuk komite anggaran, penyusunan manual anggaran, tingkat aktivitas, memilih periode anggaran, mencari faktor penganggaran utama, alokasi biaya anggaran ditentukan, eksekusi anggaran dan catatan kinerja aktual analisis dan laporan varian anggaran. Lanjut yang kedua yaitu elemen keberhasilan sistem pengendalian anggaran, yaitu adalah bergantung pada elemen penting berikut. Yang pertama tujuan, pengetahuan tentang perilaku biaya, peramalan kegiatan usaha yang akurat, koordinasi kegiatan usaha, pendidikan, mengomunikasikan anggaran, penerimaan dan kerjasama. Fleksibilitas yang wajar, dukung sistem yang memadai, menyediakan kerangka evaluasi. Kita lanjut ke anggaran dan jenisnya. Itu adalah penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam satu organisasi. Ada beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran fleksibel, anggaran rumah tangga, yaitu adalah zero based budget, yang disingkat jadi ZBB, dan anggaran kinerja. Ini ada analisis varians, yaitu proses menganalisis varian dengan menguraikan varian total menjadi identitas yang lebih kecil, sehingga tanggung jawab varian dapat dengan mudah ditunjukkan. Kita lanjut ke sub D, yaitu pengendalian pemasaran dan distribusi. Ini terdapat ada gambar yang saya cantumkan di dalam sebuah PT saya, yaitu tingkat pengendalian pemasaran. Nah, ini ada beberapa dari tingkat pengendalian pemasaran dari pengendalian pemasaran distribusi. Yang pertama yaitu ada pengendalian strategis. Tujuannya di sini adalah untuk memeriksa apakah strategi yang dikembangkan untuk kampanye pemasaran telah dijalankan dan diterapkan dengan benar dan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Ini ya, maksud tujuannya ini adalah apakah benar-benar strategi atau target kita mencapai dengan tujuan yang kita harapkan atau yang kita targetkan, seperti itu. Atau apa yang diterapkan atau yang diterapkan, yang dipaparkan, yang sudah kita lakukan. Bisa dilihat ya dari tabel yang saya cantumkan di PPT saya ini. Lanjut ke 2, yaitu rencana pengendalian dari kita masih di sub D ya, yaitu pengendalian pemasaran dan distribusi. Nah, ini dari rencana pengendalian, perusahaan dapat menggunakan alat berikut untuk memverifikasi implementasi rencana. Itu ada analisis penjualan, analisis pangsa pasar, rasio biaya penjualan pemasaran, analisis keuangan, dan analisis kartu nyeri berbasis pasar. Ini dari yang dimaksud beberapa alat atau beberapa verifikasi implementasi rencana pengendalian. Ini mempermudah atau mempergampang gimana cara kita mengendalikan sebuah verifikasi implementasi rencana kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pengendalian. Pemeriksaan efektivitas menilai kemampuan komponen strategi untuk mencapai tujuan. Untuk memeriksa apakah potensi pasar sedang dikembangkan,
perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas saluran distribusi anggota, saluran, dan produk. Itu. Yang keempat yaitu pengendalian profitabilitas. Itu tujuan utama dari pengendalian pemasaran ini adalah untuk mengetahui departemen bisnis mana yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan departemen mana yang merugikan atau yang rugi. Istilah segmen ini di sini mengacu pada unit yang digunakan untuk analisis. Nah, ini adalah yang dia maksud pengendalian probabilitas ini untuk menganalisis sebuah mengacu dari segmen probabilitas seperti itu. Kelima, kontrol distribusi. Ini untuk meminimalkan biaya yang terlibat dalam melakukan kegiatan ini. Kontribusi laba masing-masing saluran distribusi ketahui untuk mengidentifikasikan saluran distribusi yang efektif dari kontrol distribusi ini. Yang dimaksud bagaimana kita mengontrol distribusi ini, efektifkah atau tidakkah yang sudah kita cek barang-barang dari distribusi atau produk yang dimasuk di dalam sebuah distribusi. Efektifkah barang-barang yang di dalam distribusi atau tidak efektifkah atau tidak layakkah yang didistribusikan, seperti itu. Baik, kita lanjut. Baik, sekian dari penjelasan PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.